Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita akan mengawali hari ini dengan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi pasalnya yang pertama ayat 15 sampai 21. Saudaraku, seorang yang berpikir negatif akan merasa kecewa ketika melihat bunga mawar yang indah dikelilingi oleh semak belukar berduri. Sebaliknya, mereka yang berpikir positif akan merasa tenang dan senang karena di antara semak duri itu ada mawar yang indah, terlindungi dan aman. Apa yang menjadikan keduanya berbeda? Yang membuatnya berbeda adalah fokus mereka. Orang yang berpikir negatif berfokus pada durinya, sementara orang yang berpikir positif berfokus pada bunga mawarnya. Orang yang berpikir negatif hanya melihat kesulitannya, karena itu dia merasa kecewa. Sedangkan orang yang berpikir positif, ia mampu melihat keindahan di antara kesulitan yang ada, sehingga ia tetap merasa tenang dan senang. Saudaraku, Alkitab mengungkapkan salah satu tokoh Alkitab yang berpikir positif adalah Rasul Paulus. Dan ini terbukti ketika ia berada di tengah tantangan kesulitan penderitaan, ia masih mampu melihat keindahan dari apa yang ia hadapi. Seperti yang diceritakan dalam nas kita hari ini. Ketika Rasul Paulus dijebloskan ke penjara karena imannya kepada Yesus Kristus, yang mungkin bagi sebagian orang penjara adalah tempat yang membuat orang terpuruk, yang membatasi gerak langkah dan seterusnya. Tapi bagi Rasul Paulus, ketika ditempatkan di sana, berarti itu adalah kesempatan untuk ia memberitakan Injil. Kesempatan baginya untuk bersaksi, bukan mengasihani diri. Ini adalah salah satu dari banyaknya buah yang sudah dihasilkan Rasul Paulus, yang akan terus ia hasilkan selama hidup untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, tentu kita ingin seperti Rasul Paulus yang selalu berpikir positif. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, selalu dekat dengan Tuhan. Dekat yang dimaksud yaitu ia memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, selalu melihat sisi baiknya. Ketika berhadapan dengan persoalan, fokuskan diri pada hal-hal baik yang ada di balik persoalan tersebut. Yang ketiga, selalu bersyukur. Biasakan diri untuk selalu bersyukur agar pikiran tetap positif dan hidup lebih berarti. Syukuri apa yang kita miliki dan apapun yang membuat kita bahagia. Yang keempat, selalu optimis untuk memandang segala sesuatu yang ada di depan dengan penuh harapan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengarahkan kita sebagai orang percaya untuk selalu berpikir positif. Tuhan memberkati, tetap semangat. Shalom.